Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina minkum ya karim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa kembali bertemu muka, bersilaturahim, berinteraksi untuk ta'lim kajian hadis bagaimana biasa. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan keafiatan, kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan satu dua kalimat, satu dua huruf yang kita pelajari memberikan manfaat, keluasan ilmu, dan juga sekaligus menjadi penerang di yaumil kiamah kelak. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan upaya kita untuk mengkaji, mempelajari hadis-hadis sebagai bukti bahwa kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW dan juga berupaya untuk meneladani langkah-langkah kehidupan dari Rasulullah SAW, ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa mengawali rangkaian kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama, mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran dalam kehidupan kita, diberi keluasan ilmu, keluasan rezeki, keafiatan, kesehatan, dan juga keberkahan, dan senantiasa Allah memberi perlindungan kepada kita semua. Yang kedua, mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Dan yang ketiga, kita niatkan Fatihah ini barangkali untuk saudara-saudara kita yang sekarang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberi perlindungan, memberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, dan memberi kesuksesan dalam tugas-tugasnya. Dan juga Al-Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang pada hari ini kalau di Aceh memperingati berapa itu 19 tahun ya tsunami Aceh, nggak terasa itu banyak korban, mudah-mudahan jadi syuhada dari Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di berbagai tempat, apalagi yang sedang menghadapi tekanan gempuran seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberi ketabahan, kesabaran, kekuatan, dan segera untuk memberi kedamaian. Yang sakit mudah-mudahan Allah segera sembuhkan, untuk juga bisa menatap hari-hari depan lebih baik, dan yang sudah wafat mudah-mudahan menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shadihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, ini memang suasananya beda ya.
suasananya seperti suasana liburan, mungkin akhir tahun tuh biasa. Apalagi pikirannya ini liburan kemana gitu. Nah, kalau kita tanya kepada teks-teks keagamaan, nah ini makna liburan itu apa gitu, ada enggak gitu ya. Tapi kan kita sedang membahas bab wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqis safar. Jadi bab ini tentang melepas kepergian safarnya sahabat gitu ya, perjalanannya sahabat-sahabat dengan memberi wasiat, pesan, kemudian dalam safarnya itu juga kita mendoakan untuk keselamatan dan sebagainya, dan juga kita meminta doanya. Jadi kepada orang yang akan melakukan safar atau berpisah, baik itu sementara apalagi yang berpisahnya sampai menghadap keharibaan Allah, itu mungkin ada wasiat dari yang bersangkutan kepada kita, ada pesan-pesan kita supaya senantiasa misalnya menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah dan seterusnya. Dan juga untuk orang-orang yang melakukan safar, perjalanan. Nah, ini keterkaitan dengan tema sekarang barangkali, atau pekerjaan teman-teman kita atau saudara-saudara kita, apalagi orang-orang yang secara ekonomi memiliki kemampuan itu melakukan safar, perjalanan gitu ya. Itu jadi kita di sini dianjurkan untuk memesan sesuatu kebaikan, tentu saja bukan pesan oleh-oleh gitu ya. Kalau oleh-oleh sih nggak usah dipesan lah, nggak ngerti sendiri aja gitu. Jadi kita menyampaikan pesan-pesan kehati-hatian, senantiasa bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Dan kita mendoakan. Dan juga untuk kebaikan-kebaikan yang melakukan perjalanannya, kita dianjurkan oleh Nabi SAW meminta doa. Bahkan Nabi SAW melakukan itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an pamit kepada Rasulullah untuk melaksanakan umrah. Nah, beliau itu Nabi SAW memberikan izin dan meminta didoakan. Jadi Nabi meminta didoakan ya. Jadi kita nanti mulai ini, tapi sebelum sampai ke sini saya mau bicara soal tadi itu, apa itu namanya, safar dalam teks-teks hadis. Di dalam Al-Quran itu lebih banyak istilahnya apa, siru, sara, perjalanan, isra dan seterusnya, atau tamasya. Tamasya ya, kita kan mengenal juga istilah tamasya. Tamasya itu bepergian, sebetulnya dari kata masya itu berjalan. Jadi tamasya itu berjalan, bepergian. Bagaimana teks Al-Qur'annya tentang misalnya melakukan perjalanan seperti sekarang dilakukan orang-orang, karena menghadapi liburan, kebetulan dari sisi ekonomi juga mampu. Nah, memang Al-Qur'an memberikan banyak sekali semacam perintah juga, dan juga memberi pelajaran supaya juga kita belajar gitu ya. Misalnya yang teksnya sering diambil sebagai satu dalil dari fikih perjalanan atau wisata, nah itu adalah surah Al-Mulk ayat 15. Di surah Al-Mulk ayat 15 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Itu ayat 15 dari surah Al-Mulk. Kalau saya ngomong di ibu-ibu surat Al-Mulk hafal saya gitu. Coba silakan surat Al-Mulknya saja hafal saya, karena dibandingkan sebelah saya surat Al-Mulk nggak tahu, taunya surat Tabarok katanya gitu. Jadi ya itu ayat ke-15-nya bunyinya demikian, huwallazi ja'ala lakumul arda zalula, Allah lah yang menjadikan al-arda, bumi ini, zalula,
Kalau Syekh Nawawi menyebutnya itu zalula itu layyinah, lembut, enak dijalani, enak untuk dilakukan perjalanan dan seterusnya. Kalau At-Tabari menyebut itu zalula itu rendah gitu ya, buminya rendah. Pokoknya intinya itu adalah rendah, mudah, lembut. Bumi ini mudah untuk dilalui, dijalani, ditinggali dan seterusnya. Lalu perintah Allahnya famsu, bertamasyalah, berjalanlah, fi manakibiha, di seantero penjuru bumi itu. Ya silakan jalan ke seluruh penjuru bumi. Nah, manakib itu mengandung pengertian di beberapa tafsir itu tinggi gitu. Artinya kita mencari tempat yang memiliki ketinggian. Secara umum kalau bahasa wisatanya, bahasa tamasyanya memiliki keunggulan. Karena itu bisa disebut sebagai destinasi tujuan wisata misalnya, karena memiliki keunggulan. Dalam teks keagamaan yang memiliki keunggulan itu karena bisa tempat beribadah, ibadah haji, umroh itu nomor satu itu, karena memiliki keunggulan di situ. Napak tilas perjalanan Rasulullah, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW untuk melakukan manasik bil hajj. Itu nomor satu itu. Dalam bahasa sekarang itu namanya wisata religi, gitu ya. Wisata yang berdasar dan bersumber dari agama dan untuk beribadah menurut ilmu agama, keyakinan agama dan syariat agama. Itu famsufi manakib. Nah, manakibnya di situ adalah tempat yang tinggi yang memiliki keunggulan, memiliki destinasi. Itu nomor satu dari religi. Religi yang lain selain tadi itu untuk ibadah dalam rangka haji dan umroh, itu ada lagi apa? Misalnya untuk atau dari secara religi itu bisa melihat ke tempat-tempat ibadahnya, masjid yang Nabi SAW sampaikan, bahkan untuk merangkak bersusah payah sekalipun lakukanlah perjalanan kepada 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, jelas untuk ibadah di situ, untuk haji, umroh ya. Kemudian Masjid Nabawi, ziarah dan ibadah. Dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Saya nggak bisa menggambarkan kalau saja orang berbondong-bondong ke Masjidil Aqsa seperti berbondong-bondongnya ke Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, maka boleh jadi siapapun yang mau ngotak-ngotik Masjidil Aqsa, kawasan Palestina, mikir 1000 kali. Karena manusia tiap hari berjubel ya, seperti ke Mekah atau ke Madinah gitu ya. Kalau saja ke Al-Aqsa seperti itu, dapat dibayangkan siapa yang berani gitu ngotak-ngatik Al-Aqsa gitu ya. Tapi karena ke Al-Aqsa itu jarang orang, ya ke Mekah, Madinah jelas. Ke Mekah kan memang haji dan kemudian umroh, ke Madinah ziarah, itu satu paket. Tambah lagi mestinya destinasi wisatanya paket yang ketiga, yaitu ke Al-Aqsa. Kalau juga ke Al-Aqsa seperti ramenya ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi, maka boleh jadi tidak akan ada yang berani siapapun termasuk Israel katakanlah gitu untuk mengotak-ngatik masjid dan kawasan sekitar Baitul Maqdis. Nah, itu satu. Nah, kita lanjutkan teks ayatnya tadi, famsu fi manakibiha, dan kemudian salah satunya adalah yang terkait dengan wisata religi, yang tadi adalah ibadah, yang satu, yang kedua masjid, yang ketiga tempat-tempat yang pernah kita bahas di dalam hadis-hadis itu adalah tempat-tempat di mana di situ para ulama, para tokoh agama mengajarkan kebaikan, petilasan itu juga patut didatangi gitu, dan itu terkait dengan wisata religi. Nah, yang lainnya wisata alamnya ya silahkan, pantai, pemandangan, sejarah dan macam-macam. Bahkan kejelekan pun boleh dilihat sebagai pelajaran. Kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibatnya orang-orang yang mendustakan agama, bagaimana orang-orang menentang Allah, akibatnya terlihat gitu. Yang jadi
apa namanya, ya banyak lah gitu di dunia ini. Nah, kembali ke teks ayat tadi itu, ya kalau kita ini banyaklah destinasi wisata itu. Bimana kiba wa kulu mir rizki, makanlah sebagian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam teks ini demikian, dalam konteks tadi wisata itu atau melakukan perjalanan tur, maka wa kulu mir rizki itu bisa diartikan sebagai nikmatilah kulinernya gitu ya. Jadi wakulu mir rizki dan nikmatilah kulinernya. Jadi makan itu. Jadi kemana kita nikmati yang halal, yang baik kan. Karena itu destinasi wisata itu sekarang dikemas, ini wisata halal. Tidak sekedar makanannya halal, tempatnya juga baik, rapi, bersih, tidak terkait dengan kemaksiatan, apalagi jika ada hal-hal yang terkait dengan kemusyrikan dan lain sebagainya. Dan di situ juga harus ada fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Ada masjidnya, tempat berwudunya, air dan sebagainya bagus, dan kemudian pemandangannya indah dan macam-macam. Itu menjadi lahan ibadah tersendiri, di samping menjadi lahan yang bisa menghasilkan pengembangan ekonomi dari sisi perekonomian. Nah itu wakulu mirzki. Dan kalau orang sudah melakukan wisata, tur, perjalanan seperti itu, ya harus kembali. Tapi Allah menentukan di sini wa ilaihin nusyur, tempat kembali yang paling harus diingat, harus disadari oleh kita semua adalah tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wa ilaihin nusyur. Nah, kita sekarang ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana reaksi sahabat Nabi yang izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan tadi itu, hanya perjalanannya untuk umroh. Nah, kita lihat di hadis yang kalau kemarin kita lihat bab ini sudah hadis yang pertama, sudah ini kedua dan ketiga, tapi di kedua dulu lah kita. Nah, ini ada pesan-pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua di bab ini atau hadis ke 713. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Jadi menurut Sulaiman, Abu Sulaiman ya Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu an, ia berkata, ataina, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna, dan kami, kata Sulaiman ini, Abu Sulaiman ini, syababah, jadi syabun, pemuda, remaja ya gitu ya, mutaqaribuna yang dekat, artinya yang rata-rata lah mereka itu secara remajaan ya tidak terpaut jauh usianya, masing-masing semua remaja gitu. Fa aqamna indahu 20 lailah. Fa aqamna, kami sudah bermukim, sudah bertinggal, indahu, di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 20 lailah, 20 malam. Jadi 20 hari 20 malam Abu Sulaiman ini sudah tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa orang sekarang itu sudah mondok di tempat kiai. Ya, kiainya ini kurang kiai lagi, ini di tempat Nabi langsung. Sudah mondok selama 20 hari 20 malam para pemuda ini di tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahiman rafiqo. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat rahim, penyayang, kata mereka kesannya kepada Nabi selama puluhan hari itu. Rafiqo, dan juga lembut, penyayang, lembut. Dalam rangka apa? Mengajarkan, bahkan mungkin melayani mereka-mereka. Dalam pengertian melayani itu ya karena tamu, karena santrinya dilayani, bagaimana ingin berilmu dan seterusnya, bagaimana cara-cara ibadah, sholat dan lain-lain, pasti selama 20 hari itu digembleng oleh Rasulullah SAW sebagai santrinya, Abu Sulaiman dan kawan-kawan ini.
Dan dia berkesan betul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sangat penyayang, sangat lembut. Ya. Fadhanna anna qadis taqna ahlana. Jadi fadhanna, ya, mereka itu menyangka bahwa kami semua itu ketika menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sudah rindu dengan keluarga kami, gitu ya. Ishtaqna, rindu dengan keluarga. Fasa'alna amman tarokna min ahlina, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan, min ahlina. Mungkin siapa ibumu, bapakmu, apa saja yang dikerjakannya, bagaimana adik-adikmu atau punya kakak, punya lingkungannya seperti apa, ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Fa akhbarnahu, dan kami mengabarkan semuanya, menceritakan, menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan perintah, irji'u ila ahlikum, pulanglah kau ke keluargamu. Jadi sudah 20 hari sudah dianggap cukuplah nyantri, sekarang pulanglah ke keluargamu. Mungkin juga keluargamu sudah merindukan, kamu juga sudah rindu dengan keluargamu. Fa'aqimu fihim, maka tinggallah bersama keluargamu dan lingkunganmu. Wa'allimuhum wa muruhum, ajarkan kepada mereka ilmu yang sudah didapat dari sini. Wa'allimuhum wa muruhum, juga perintahkan kepada mereka untuk melaksanakan syariat-syariat keagamaan dengan sebaik-baiknya sebagaimana engkau mendapatkan ilmu dari sini selama 20 hari. Wasallu, dan sholatlah sholata kaza fi hinin kaza. Wasallu kaza fi hinin kaza. Jadi sholatlah sholat ini seperti begini, pada waktu ini sholatnya ini, pada waktu ini sholatnya ini, ya mungkin sholat subuh jam sekian gitu, atau waktu kira-kira begitu fajar menyingsing, kemudian menyingsing, kemudian sholat zuhur lah gitu kan, ketika matahari condong tergelincir ke arah sebelah barat, kemudian sholat asar lah ketika bayangan itu melampaui benda aslinya, kemudian sholat maghrib lah ketika matahari terbenam, kemudian sholat isya ketika mulai masuk malam. Nah, kira-kira begitu. Jadi sholat kaza fi hinin kaza wa sallu kaza fi hinin kaza. Fa idza hadaratis sholatu falyu adzin lakum ahadukum. Fa idza hadaratis sholatu falyu'adzil lakum ahadukum. Jadi ketika datang waktu sholat, falyu'adzin, maka azanlah, kumandangkanlah azan, ya, lakum, di antara kamu, ahadukum, ya, salah seorang di antara kamu. Jadi salah seorang, kalau waktu sholat sudah tiba, maka segera azan, kumandangkan azan. Wal ya ummakum akbarukum, dan salah seorang di antara kamu yang paling akbar, yang paling tua, yang paling alim itu supaya menjadi imamnya, ya, imam sholat ini. Jadi akbarukum dalam teks yang sebelumnya kan dia usianya menang, lebih senior, kemudian kealimannya dalam Al-Quran lebih baik, dalam hadis lebih baik, dalam hijrah lebih dahulu, begitu kan syarat-syaratnya. Jadi imam dia itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini rupanya ada 20 orang, beberapa orang lah gitu ya, 20 hari nyantri di Rasulullah SAW belajar agama, belajar syariat Islam, antara lain Rasulullah SAW berpesan soal sholat ini begini dan seterusnya, dan mereka juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat itu, diajarkan juga ilmunya tentang sholat itu, bukan asal sholat. Karena kalau orang melaksanakan ibadah tanpa ilmu belum tentu diterima, bahkan kalau para ulama mengatakan lam yuqbalu, enggak diterima itu, hanya ikut-ikutan saja. Karena itu harus punya ilmunya, walaupun sedikit kita punya ilmunya gitu. Zada al-Bukhari fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Imam Bukhari itu dalam riwayat yang lain dikatakan
Shollu, sholatlah, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau melihat aku melaksanakan sholat. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli, ini salah satu wujud di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya itu berbentuk qaulun, perkataan-perkataan, perintah-perintah, mau'izah hasanah dan seterusnya. Yang kedua itu af'alun, perbuatan. Nah, inilah dicontohkan perbuatan itu ketika sholat. Jadi salah satu wujud perbuatan af'al dari Rasulullah SAW adalah mencontohkan bagaimana caranya sholat, bacaannya sholat, itu perkataannya dan seterusnya. Ini contoh gerakan-gerakan sholat. Ini hadis yang kedua di bab ini atau yang ke-713. Nah, sekarang bagaimana tentang safar yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW? Di hadis yang ketiga, di hadis ke-700 di bab ini yang ketiga, tetapi ke-714 di hadis-hadis yang pernah kita bahas. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala istazantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrati fa adzina wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik faqala kalimatun ma yasurruni annali biha ad-dunya. Wa fi riwayatin asyrikna ya ukhayya fi du'aik, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Nah, di hadis ini, hadis yang ketiga di bab ini atau ke-714 yang pernah kita bahas, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, ia berkata, maka dia minta izin kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah, untuk melaksanakan umrah. Fa adzina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan atau sabdanya atau pesannya gitu dalam konteks ini ya, hadisnya ini. La tansana ya ukhayya min du'aik, jangan lupakan kami wahai saudaraku dalam doa-doamu. Jadi Nabi itu minta didoakan ketika seseorang akan berangkat bepergian, jadi minta doanya. Nabi yang minta doanya ya, Nabi mendoakan tapi juga Nabi meminta doanya. Ini luar biasa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab ketika minta izin, Nabi memberikan izin dan bahkan meminta doanya. Waduh, faqala, nah, Umar bin Khattab itu mengatakan kalimat itu, satu kalimat ini, ma yasurruni annali bihad dunya, jadi amat sangat mengembirakan saya, bahkan kalau diukur itu melebihi tentang dunia gitu ya. Jadi dunia itu yang sebegini besarnya, hebatnya, kandungannya, segalanya ada, itu lebih kecil dibandingkan dengan kata-kata Nabi yang meminta doa kepada dirinya, kepada Umar bin Khattab. Ya, bayangkan seorang Nabi, seorang yang sangat ya, alim tentu saja segala-galanya, karena seorang Nabi yang luar biasa, yang maksum, yang akhlaknya tidak ada tandingannya, yang menjadi contoh semua orang, minta doa kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab akan melakukan umrah. Jadi siapapun yang akan cerita kepada kita atau bercerita kepada kita, kita ingin berangkat umrah apalagi, atau ingin berziarah ke tempat-tempat tertentu, kita doakan mudah-mudahan juga lancar, selamat perjalanan sampai kembali ke tanah. Jangan lupa kita minta doa, minta didoakan untuk kebaikan kita semua, bahkan untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi kalau ada orang yang diberangkatkan umroh oleh katakanlah pemimpin kita di sini misalnya, lalu kemudian pemimpin kita berpesan, silahkan umroh, saya lepas, tolong doakan kami begini-begini, bangsa dan negara begini dan seterusnya, itu memang sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hadis yang berapa itu? Hadis yang ketiga tadi di bab ini atau ke-714. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hadis yang keempat atau ke-715. Masih cukup waktu ya, karena Isya sekarang ini hampir setengah
8 ya, hampir jam 19 berapa itu 25. Oh masih panjang, masih cukup waktu, masih ada lebih dari 15 menit, hampir 20 menit. Nah, hadis yang keempat di bab ini atau yang ke-715, wa an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirrajuli idza arada safaran. Jadi ada namanya Salim. Salim itu anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Umar, Umar bin Khattab. Jadi dengan kata lain, Salim ini adalah cucu daripada Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab punya putra namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya putra namanya Salim, Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, ia bercerita Salim ini bahwasanya ayahnya itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yaqulu lirrajuli, adalah dia berkata ya kepada seseorang, idza arada safaron, ketika orang itu melakukan perjalanan. Adnu minni hatta uwaddi'aka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una. Jadi ke sini mendekat. Kemudian saya akan melepas kepergianmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pesan, mendoakan kepada kami ketika kami melakukan bepergian, perjalanan. Jadi fayaqulu, dia istaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jadi kata Abdullah bin Umar menurut penuturan putranya Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu pernah meminta izin untuk berangkat, untuk melakukan safar, perjalanan, bahasa pendeknya sekarang itu wisata, tapi wisata ini untuk kebaikan, pasti untuk ziarah atau umroh gitu ya. Rata-rata ini untuk umroh, untuk beribadah gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan, bahkan mendoakan kepada Allah. Apa itu pesannya, doanya? Ya tentu tentang agama, kemudian tentang menjaga amanah dan juga menjaga amal-amal baik. Ya, akhir-akhir daripada amal. Jadi amal-amal baik itu seolah-olah amal terakhir yang harus terus dijaga. Jadi agama, amanah, kemudian amal-amal perbuatan yang baik itu harus terus konsisten dijaga selama melakukan perjalanan. Jadi kalau sekarang kita memberikan pesan kepada orang yang saya mau pergi ke Eropa nih karena liburan akhir tahun, silahkan. Mau pergi ke Amerika, silahkan. Mau umroh, alhamdulillah. Mau ngajak, apalagi gitu ya, kalau ada yang ngajak. Nah itu apa? Nah, kalau kita pesan, ya pesanlah bahwa tentang agama tetap dijaga, tentang amanah juga dijaga, diperhatikan, dan juga tentang amal-amal perbuatan yang baik, jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Dan perjalanan itu memang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu sesungguhnya adalah sepotong daripada azab, daripada penderitaan. Itu hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu, bepergian itu, tamasya itu sesungguhnya adalah sepotong dari penderitaan. Ya, diuraikan katanya, makan ya kan tidak gampang gitu. Kemudian berpisah juga dengan keluarga, dengan lingkungan dan sebagainya. Itu ada kerinduan dan seterusnya. Nah, itu makanya disebut juga sepotong daripada azab. Qit'atun minal azab. Itu perjalanan. Lain kalau perjalanan dinas barangkali ya, itu sepotong daripada kesenangan gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau rame-rame rombongan, bahkan yang umroh sekalipun ada saja kita sudah siap-siap di kendaraan, tahu-tahu yang lain masih di kamar mandi, masih ininya belum selesai, padahal ini di sana ditunggu buru-buru, waduh rame. Begitupun ketika makan, makanan belum siap untuk semua, baru untuk beberapa orang.
mungkin itu antara lain qit'atun minal azab, sepotong daripada penderitaan. Kita di perjalanan padahal udah nggak tahan nih, pengen pipis, wah di mana cari rest area dan seterusnya, itu mungkin bagian daripada qit'atun minal azab, ya, wajar gitu ya. Artinya apa? Artinya perjalanan itu memang tidak mudah, tetapi ketika dilakukan harus diniatkan dengan baik, dijaga agama, dijaga amanahnya, dan kemudian juga perbuatan-perbuatan baiknya, dan jangan lupa itu berdoa. Gitu, berdoa. Kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya tentang doa safar. Itu bukan sembarangan, setiap perjalanan itu ada doanya gitu. Bahkan segala macam dalam kehidupan ini, kita bangun tidur saja berdoa, masuk WC doa, keluar WC doa, mau makan doa. Itulah memang dalam Islam itu segala sesuatu itu bernilai ibadah. Apalagi atau termasuk di dalamnya bahwa melakukan perjalanan atau safar atau tamasya atau tur juga bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk kebaikan, menambah pengalaman, menambah ilmu, menambah wawasan, melihat bagaimana alam semesta diciptakan oleh Allah dengan luar biasa baiknya, dengan indahnya. Siapa yang menjaga keindahan makin indah, siapa yang tidak menjaga alamnya rusak, itu juga pelajaran, dan pelajaran-pelajaran itu menjadi ilmu bagi kita, dan itu adalah ibadah juga gitu ya. Nah, sementara di sini diperlihatkan bagaimana kita mendoakan orang-orang yang pergi tadi itu, dan kemudian meminta doanya gitu ya, ketika kita diizinkan untuk bepergian, ya semacam cerita sajalah. Saya mau pergian, oh ya baik ya silahkan, dan kemudian mudah-mudahan selamat dan seterusnya. Itu adalah anjuran dari agama, mendoakan orang itu ibadah, dan orang yang didoakannya kemudian di sana juga mendoakan, mengingat kita ya, sehingga kita juga dapat nilai ibadah. Hadirin sekalian dan hadirat, itu hadis yang keempat tadi itu. Kita teruskan saja hadis yang kelima atau ke 716 yang pernah kita bahas. Wa an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi As-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yuwaddi'a al-jaisha qala. Ya, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi As-Sahabi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyuwaddi'al jaish, ketika akan melepas jaish, tentara ya, berarti untuk ini safarnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar untuk ibadah haji maupun umroh, tetapi juga ada safar dalam rangka berperang, ghazwah atau syariah. Ghazwah itu kalau peperangan itu dikomandoi langsung, dipimpin langsung oleh Nabi SAW, itu ghazwah namanya. Jadi para sahabat berangkat, pimpinannya langsung Nabi, ghazwah. Tapi yang tidak dipimpin Nabi secara langsung, dipimpin sahabat, Nabi hanya melepas, syariah namanya. Di Quran ada ghazwah, ada syariah. Bedanya ghazwah itu berperang dengan dipimpin langsung oleh Nabi, sementara syariah itu dipimpin oleh sahabat, Nabi hanya melepas saja. Nah, itu. Di sini ketika Nabi hanya melepas, Nabi berpesan qala istaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Nah, sama Nabi pesannya begitu. Jadi supaya menjaga agama, menjaga amanah, dan juga menjaga amal perbuatan. Karena itu pesan Nabi. Tadi juga disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan kalau Salim ini yang menyampaikan itu bukan sahabat. Dia menyampaikan bahwa ayahnya dapat pesan dari Nabi. Jadi ayahnya yang sahabat, dia hanya tabi'in. Kalau Umar bin Khattab sahabat, tapi anaknya Umar, Abdullah itu juga sahabat kecil. Tetapi kalau cucunya Salim itu masuknya kelompok tabi'in, pengikut sahabat gitu. Itu termasuk di dalam kategori hadis, ia adalah salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Kata Nabi adalah orang yang bersamaku, sahabat berarti. Kemudian summa yalunakum, kemudian tabi'in,
dan tabi'it tabi'in. Jadi periode generasi salafus soleh hanya sampai kepada tabi'it tabi'in. Ya Salim ini tabi'in, murid-muridnya Salim, Syekh Salim itu ya kan termasuk para imam mazhab, itu masuk kepada kategori tabi'it tabi'in. Jadi pengikutnya para tabi'in dari mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu adalah tabi'it tabi'in yang oleh Rasulullah SAW dikategorikan sebagai salafus soleh. Ini jangan keliru. Kadang-kadang kita mengatakan ini para ulama salafus soleh. Tidak. Yang salafus soleh itu menurut Nabi hanya 3 generasi itu saja. Sahabat-sahabat Nabi, para pengikut dari sahabat namanya tabi'in, dan para pengikutnya tabi'in namanya tabi'it tabi'in. Itu sampai generasi Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu adalah tabi'it tabi'in ya. Itulah yang disebut salafus soleh. Nah, para jamaah sekalian ya, dalam konteks safar atau tamasya atau tur atau bepergian, baik tujuannya kalau di zaman Nabi SAW yang pertama adalah untuk ghazwah, untuk melakukan jihad fisabilillah dalam konteks qital, perang, baik dipimpin oleh Nabi yang disebut ghazwah atau dipimpin oleh sahabat tapi dilepas oleh Nabi yang disebut syariah, maka itulah safar yang paling utama. Safar kemudian yang dicontohkan bagaimana oleh Umar bin Khattab, yaitu izin untuk melaksanakan ibadah umroh, dan kemudian mungkin haji ya hanya ketika Nabi SAW ada. Haji itu kan Nabi hanya sekali yang haji wada itu, karena sebelumnya mau umroh saja kemudian dihalang-halangi, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Kemudian umroh berikutnya baru ada umroh qadha dilaksanakan. Nah berikutnya tahun haji baru berangkat haji pas Fathul Makkah. Jadi hajinya haji wada. Jadi Nabi hanya sekali itu hajinya itu setelah hijrah ke Madinah. 11 tahun di Madinah haji hanya sekali. Jadi ketika izin sahabat-sahabat itu izin umroh, tinggal di Madinah izin umroh ke Mekah. Nah itu Nabi minta didoakan juga ternyata gitu ya. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ke berapa ini, di sini terakhir di bab yang ke-6, pas waktunya saya kira ada 5 menit lagi, tapi saya baca saja hadis ke-6 di bab ini atau hadis ke-717. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni faqala zawwadaka Allahu taqwa qala zidni qala wa ghafara dzambaka qala zidni qala wa yassara laka al khaira haitsuma kunta rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Anas radhiyallahu an bahwa dia berkata jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala dia berkata orang ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safaron, saya mau bepergian, mau safar, fazawwidni, tolong saya beri bekal gitu. Jadi minta bekal. Kalau orang sekarang itu mau pergi minta sangu, bekalnya itu sangu, bekalnya fisik. Datang kepada Nabi pasti minta doa, walaupun disuruh minta bekal intinya, tapi tentu minta doa. Fazawwidni, bekali saya, ya dengan doa, dengan apa kira-kira gitu. Kalau dalam Al-Quran kan disebut fa inna khairuz zadi taqwa, bekal yang terbaik itu adalah takwa. Maka Nabi SAW menyampaikan faqala zawwadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah memberikan bekal kepadamu dengan ketakwaan. Makanya kalau orang mau pergi haji, katanya pergi haji bawa pakaian cukup 1 koper, tapi yang banyak yang berkoper-koper adalah takwa. Itu artinya takwa itu bagaimana ilmu manasiknya, bagaimana kesabarannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana ketekunannya dalam melaksanakan ibadah. Ya, ini zawadakallahu taqwa, mudah-mudahan Allah memberikan bekal kepadamu bekal takwa. Wa qala, minta lagi orang itu, zidni, tambah lagi bekalnya. Qala, Nabi SAW bersabda, wa ghafara dzambaka, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau atas segala dosa-dosamu.
Qala zidni, nah, masih bisa tambahan lagi, tolong lagi beri saya bekal. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah memudahkanmu untuk melaksanakan dan mendapatkan kebaikan haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Wah, ini rupanya luar biasa. Itu yang ditunggu oleh orang ini. Jadi doa Nabi supaya mendapatkan kebaikan di mana saja berada. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan. Ya, tidak sampai derajat sahih, tapi hadis ini hasan. Demikian, ini ada waktu 2 menit, apakah mau menyampaikan sesuatu atau ada yang ingin ditanyakan, atau kita cukupkan, dan insya Allah pada pertemuan yang mungkin tahun depan ya, tahun depan kita insya Allah ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita. Mudah-mudahan kita ada umur panjang, diberkahi dengan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.